dia menarik. Nah, apa yang membuat dia menarik? Karena dia apa adanya. Nggak dibuat-buat. Dia nggak dibuat-buat menurut. Begitulah dia. Mau dia omongin apa lagi? Dia tidak dibuat-buat. Dia orang yang berpikir dan berpraktek. Okay. Kan ada orang yang berpikir aja. Banyak. Ya, bicara konsep hanya Ya, dibicara berpikir, saja. iya berpikir dan berpraktek. Nah, menurutku Gibran itu salah satu pribadi yang berpikir dan berpraktek. Yang kedua dia mandiri. Kalau bicara sesuai dengan apa yang dia ingin bicarakan aja. Kalau dia tidak mau bicara, iya, kalau dia mau ngomong ya berbicara yang ingin dia bicarakan, nggak dilebihi, nggak dikurangi. Sisi luar biasanya menarik. Pokoknya orang pengen lihat. Pengen lihat aja. Dan menurutku ya, tidak semua orang seperti itu. Di usia masih muda, banyak orang berkata bahwa karena bapaknya presiden terus dia jadi wali kota. Ya. Nanti dulu lah cawapres. Karena bapaknya dia jadi wali kota. Ya kalau bapaknya tidak berpengaruh buat masyarakat, manalah mungkin juga masyarakat pilih anak. Satu karena bapaknya bawa pengaruh baik buat Indonesia ini. Itu yang tidak disadari. Yang kedua, ya karena anaknya menarik. Berpikir dan berpraktek. Yang hatinya terang, tajam, pasti akan tahu dia itu baik atau buruk. Jujur atau tidak. Yang hatinya baik, pasti tahu. Yang hatinya tidak baik, sebaik apapun tetap tidak baik. Betul. Jadi manusia itu menilai itu bukan karena penilaian itu terjadi, bukan karena apa yang dikerjakan sebenarnya. Tapi karena apa? Karena hatinya jahat dan tidak suka. Oh, jadi apa aja jadi salah iya. pokoknya ya. Sebaik apapun yang engkau perbuat, kalau aku tidak suka lo, yang akan kuceritakan hal yang tidak baik semua ke orang tentang lo. Sebaliknya, sejahat apapun yang lo buat, kalau hatiku suka, aku akan ceritakan yang baik-baik ke orang. Nah, kita ini tidak objektif dalam menilai gitu. Menilai berdasarkan kepentingan. Bukan menilai berdasarkan kejujuran. Kemarin itu seperti apa kan orang-orang dengan Pak Jokowi? Sekarang ini seperti apa coba? Betul. Awal karirnya. Ya. Banyak orang berkata bahwa karena bapaknya presiden. Tapi kalau bapaknya bawa pengaruh dan dia punya anak yang tidak bisa tidak baik, contoh hal yang baik yang dilakukan seperti bapaknya pun tidak mungkin dia bisa punya karir yang bagus ya, juga. Iyalah. Maksudnya objektif lah dalam menilai. Jangan karena kepentingan semuanya digelap-gelapkan berita itu gitu. Karena sepanjang-panjangnya dunia ini nanti kelak juga akan berakhir gitu. Sepanjang-panjangnya umur kita, suatu hari kita akan kembali kepada Tuhan dan semuanya diadili. Maksudnya objektif lah dalam berkata, berkata terutama gitu. Karena perilaku bisa dibuat-buat, berniat baik lah gitu. Orang bilang ya karena bapaknya presiden terus anaknya bisa jadi wakil presiden.
percaya banyak orang senang dengan Gibran. Percaya banget. Bukan percaya sih, aku melihat. Aku melihat itu. Kalaupun ada yang tidak suka, ya karena benci-benci tapi rindu aja. Bukan tidak percaya ya. Iya. Tidak suka. Ya kenapa tidak? Karena ada kepentingan. Ada dua hal sih yang banyak membuat orang tidak suka Gibran. Apa? Pertama, karena tidak suka, sehingga penilaiannya tidak objektif, terutama yang merasa tersaingi lah. Oke. Yang kedua, karena dia berpengaruh. Karena kalau tidak berpengaruh malah mungkin dia jelek-jeleknya. Yang aku lihat dia jujur orangnya. Kan banyak berita simpang siur pasti dengan majunya Gibran ini. Ada berita kalau dia maju ini karena ada paksaan. Apakah benar seperti itu? Dia dipaksa, merasa terpaksa, atau memang benar-benar dari hatinya? Ini berita simpang siur yang melihatkan, oh karena dia anak presiden, pasti ini dan itu. Ada yang maksa gitu. Kalau di rumahmu ada saudaramu yang kelak bikin maju, sesuatu yang kelak bawa kemajuan, atau di pergaulanmu, di antara teman-temanmu, terus ada temanmu yang bisa bawa kemajuan, terus lo usulkan supaya untuk jadi sesuatu, salah nggak? Enggak. Nah menurutku Gibran tuh itu. Oke. Orang-orang yang tidak suka, yang tidak melihat kebaikannya. Hilangnya objek, hilangnya penilaian yang adil itu karena ketidaksukaan, bukan karena kejujuran. Apalagi yang merasa tersaingi itu tadi yang lo bilang. Karena merasa sangat tersaingi sama Gibran. Pelan-pelan lah kita cerita tentang Gibran nih, biar jelas. Jangan terburu-buru. Aku berdoa lah buat Pak Prabowo dan Gibran, biar terpilih. Siapa tahu doaku didengar, kan salah satu yang didengar, siapa tahu gitu. Saya rasa saya tidak salah melihat. Dan aku tidak punya kepentingan. Kalaupun udah dikubicarakan, motivasinya adalah sudah saatnya aku keluar sangkar. Bukan karena siapapun, karena Tuhanku. Siapapun jadi presidennya, hidupku akan seperti ini. Tetaplah seperti ini. Jadi bukan karena siapa presidennya yang menentukan aku ini bakal kaya atau miskin. Tapi yang menentukan hidupku ini bakal baik atau buruk, bakal kaya atau miskin, Tuhanku. Pemerintahan itu hanya sistem. Semuanya atas izinnya. Ya, jadi ku baca Gibran ini. Motivasinya karena Tuhan. Kita lihat saja doa siapa nanti yang didengar.
Kenapa aku berbicara begini? Karena banyak yang sudah tidak seharusnya. Ya, betul. Kebalik-balik sekarang. Kenapa juga aku berbicara seperti ini? Biar kita punya kemerdekaan dalam memilih. Betul. Karena setiap orang punya hak untuk memilih. Dengan sudut pandang masing-masing. Ya pilih aja. Jangan saling jelekin. Ini negara. Tanggung jawabnya dengan Tuhan. Kan gitu.